Kaifa halukum? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji serta syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang hanya atas izinnya, yang hanya dengan karunia-Nya, yang hanya dengan hidayah dan taufiknya pada siang ini di tengah-tengah saudara kita mungkin sedang beristirahat ya, karena habis Jumatan makan siang biasanya ngantuk, tapi kalian alhamdulillah Allah berikan kekuatan, kesanggupan untuk bisa mengisi waktu terbaik ini dengan terus menjaga semangat thalabul ilmi. Mudah-mudahan setiap langkah kita senantiasa mendapatkan balasan berupa ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan setiap langkah kita ke tempat ini Allah jadikan sebagai wasilah untuk Allah tinggikan derajat kita di sisinya nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, adik-adik sekalian, alhamdulillah ini adalah pekan pertama kalian semua, kita semua melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk tahun ajaran 2025-2026. Betul gak? Pekan sebelumnya sudah masuk atau belum? Belum. Berarti sama ya, sekarang sedang masa MPLS. Baik, Cung yang kelas 7? Masya Allah. Yang kelas berapa lagi? 10 mana? Kelas 10. Alhamdulillah. Yang kelas 8, 9? Oh, banyak juga. Kelas 11, 12? Baik. Alhamdulillah. Yang lama sekarang punya teman baru, punya adik angkatan baru, yang baru juga punya kakak kelas baru ya, punya teman baru. Mudah-mudahan Allah jaga ukhuwah di antara kita dan Allah kuatkan silaturahmi di antara kita sehingga setiap aktivitas kita, setiap kebersamaan kita senantiasa mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa taala. Baik, adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ta'limul Muta'allim. Kitab yang berbicara tentang bagaimana seharusnya adab seorang pencari ilmu. Ya, supaya ilmu yang kita dapatkan lebih bermanfaat, lebih bermakna dan tentu mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan terakhir di akhir tahun ajaran kemarin berarti kita membahas sampai dengan tawakal dalam mencari ilmu. Jadi yang namanya mencari ilmu itu harus dibarengi dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kita sandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab bisa jadi kita akan mengalami kesulitan yang luar biasa ketika kita tidak mentawakalkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah berkali-kali kita baca buku, kita pelajari A sampai Z. Ternyata enggak masuk-masuk di memori kita, tidak tersimpan baik di memori kita. Oh, ternyata karena kita terlalu mengandalkan intelektual kita, tanpa kita kemudian menyerahkan ilmu kita, urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita akan membahas berkaitan dengan fi waqti at-tahsil. Ya, faslun fi waqti at-tahsil. Bab tentang waktu
mencari ilmu, waktu menuntut ilmu. Kapan sih kita baiknya mencari ilmu itu? Kapan sih kita bagusnya belajar itu? Nah, di sini dibahas ya. Qila dikatakan waktu tahsil minal mahdi ilal lahdi. Waktu untuk kita semua mencari ilmu itu adalah minal mahdi ilal lahdi. Sejak kita berada dalam buayan orang tua kita. Sejak kita masih bayi, ternyata kita itu harus sudah mulai belajar. Kalian merasa nggak waktu kecil dulu diajarin sama orang tua? Merasa nggak? Diajarin sama kakak, sama bibi, sama paman dan sebagainya, merasa nggak? Merasa. Walaupun beberapa memori belum bisa kita jaga dengan baik ya, karena biasanya usia 1 sampai 3 tahun itu belum sepenuhnya ingat. Bahkan sampai 5 tahun. Tapi dari 5 tahun ke sana, oh ingat dulu saya waktu 5 tahun belajar ini, belajar ini dari siapa, belajar itu dengan siapa gitu ya. Nah, jadi dalam Islam ternyata belajar itu tidak dibatasi oleh waktu. Harus dimulai sejak kita dalam buayan, dalam lahunan, dalam pangkuan orang tua kita, sampai kemudian kita masuk ke liang lahat. Artinya jangan pernah merasa bosan belajar. Udahlah males belajar, capek. Dari TK sampai sekarang belajar terus. Padahal ya dalam sebuah riwayat disebutkan minal mahdi ilal lahdi, dari sejak kita dalam buayan orang tua kita sampai kita masuk liang lahat, sampai kita meninggal dunia. Ya, ada yang sudah punya niat untuk berhenti belajar? Ada enggak? Enggak ada ya, berarti alhamdulillah semuanya ingin berusaha mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Ya. Dakhala Al-Hasanu ibnu Ziyad. Al-Hasan bin Ziyad mempelajari fil fiqhi. Ya, dakhala itu artinya masuk. Tapi ketika dikaitkan dengan kata lain, ya dakhala fil fiqhi, masuk ke dalam fikih. Gimana nih maksudnya, kok ada bahasa Arab masuk ke dalam fikih, asal nggak nyambung ya. Maksudnya mulai mempelajari fikih. Jadi ada seorang ulama namanya Al-Hasan bin Ziyad, beliau mulai mempelajari fikih wahwa ibnu thamanina sanatan, ketika beliau berusia 80 tahun. Masih muda atau sudah tua? Atau sudah tua banget? Sudah sangat tua ya. Karena sekarang itu di antara kita atau orang tua kita ya sangat jarang yang usianya 80 tahunan ke atas. Ya, dan Nabi Muhammad SAW beliau menyampaikan bahwa rata-rata usia umat itu adalah sekitar 60 tahunan. Ini ada ulama ya setelah Nabi Muhammad SAW dan tentu sebelum kita, namanya Al-Hasan bin Ziyad. Beliau ini baru mempelajari fikih pada usia 80 tahun. Berapa tahun? Kalian sudah belajar fikih belum? Sudah ya. Di sini ada pelajaran fikih. Belajar bagaimana tata cara wudhu yang benar, sholat yang benar, belajar tentang bab zakat, infak, sedekah, belajar tentang manasik haji dan sebagainya. Di usia berapa tahun? Di usia kalian masih belasan tahun, dari mulai 12 tahun mungkin sampai dengan 19 tahun atau 17 tahun. Nah, kemudian walam yabit alal firashi arba'ina sanatan. Al-Hasan bin Ziyad ini dia mulai belajar 80 tahun belajar fikih, dan beliau tidak tidur di atas tempat tidurnya. Tidak tidur di atas kasur, tidak tidur di atas ranjang. Arba'ina sanatan, selama 40 tahun. Ini bayangkan. Seorang ulama mulai belajar usia 80 tahun, dan sejak beliau belajar fikih, beliau tidak tidak mengondisikan diri untuk tidur nyenyak. Tapi tidurnya seadanya. Bukan tidak punya kasur, bukan tidak punya ranjang,
tapi sengaja tidak tidur di atas kasurnya, tidak tidur di atas ranjangnya. Fa'afta ba'da dzalika arba'ina sanatan. Kemudian setelah itu beliau memberi fatwa selama 40 tahun. Tahu nggak fatwa itu apa? Ini ada fatwa. Fatwa itu artinya apa? Fatwa itu adalah ya semacam nasihat, semacam apa ya namanya, jawaban atas persoalan yang ditanyakan. Misalnya ada seseorang, dia bekerja sebagai kuli bangunan. Lalu kemudian kuli bangunan ini dia bertanya kepada seorang ustadz. Ustadz, gimana hukumnya bagi saya tidak berpuasa pada siang hari di bulan Ramadan? Karena kalau saya berpuasa maka energi saya hilang. Energi saya habis dan saya tidak bisa bekerja karena capek. Gitu ya. Maka kemudian seorang ustadz ini memberikan fatwa, memberikan jawaban, menyampaikan solusi atas persoalan yang dihadapinya. Maka kata ustadz ini, untuk kondisi Bapak yang menjadi tulang punggung dan tidak ada pilihan kecuali harus melakukan pekerjaan itu, maka insya Allah Bapak boleh mengambil rukhsah untuk tidak saum. Nah, kalimat ini, pernyataan ini adalah fatwa yang disampaikan oleh seorang ulama untuk menjawab persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, oleh umat. Ya. Nah, jadi di sini kita mengambil sebuah pelajaran bahwa ulama dulu ya, yang dikenal ilmunya sangat tinggi, ternyata seringkali mereka itu telat memulai belajar. Coba, ini Al Hasan bin Ziyad mulai belajar usia 80 tahun. Kalian belajar mulai usia berapa? 5 tahun. Ya, mungkin kalau yang di pesantren belajar fikih itu katakanlah di usia kelas 7 MTS. Berarti usia berapa tahun? 12-13 tahun, betul ya? Harusnya ketika mulai lebih awal, maka hasilnya juga harus lebih maksimal, harus lebih luar biasa. Ya. Karena yang belajar di usia 80 tahun pun yang sudah sudah berada di usia senja, bahkan kalau kata sebagian orang ya usia sudah tua itu susah hafal, mudah lupa. Barhobeh, bubar poho kabeh. Ya, keluar dari masjid ya setelah kajian bubar ditanya, "Bah, tadi Abah ngadangukeun tausiah naon? Tadi Abah dengerin tausiah apa dari ustaznya?" Aduh, kena naonnya. Abah udah nggak ingat lagi gitu. Itu orang zaman sekarang. Zaman dulu sekelas Al Hasan bin Ziyad, beliau belajar dari usia 80 tahun, lalu kemudian beliau bermujahadah, bersungguh-sungguh belajar selama 40 tahun sampai tidak tidur nyenyak, tidak tidur di atas tempat tidurnya. Dan baru kemudian setelah 40 tahun dia belajar, dia baru berani menyampaikan fatwa. Di kita ada orang yang baru belajar agama sedikit saja, sebentar saja sudah berani memberikan fatwa. Kamu kenapa begitu? Enggak boleh. Kata siapa enggak boleh? Tadi aku belajar dari Ustadz Anu, ikut kajian setengah jam misalnya. Atau terkadang kita sekarang baru buka atau baru dengar kajian di YouTube atau di Instagram, kajiannya pun kajian singkat alias kultum, sudah berani mengeluarkan mengeluarkan fatwa. Ya, jadi harus harus hati-hati dan harus bersabar, jangan sampai kemudian kita mengucapkan pernyataan yang salah yang akan berakibat fatal di dunia maupun di akhirat. Wa afdalu awqatihi syarhus syabab. Dan waktu yang paling utama untuk belajar adalah di permulaan masa remaja. Jadi kalau kita ingin optimal, belajar itu dimulai
beranjak memasuki masa remaja. Kira-kira kapan? Nah, ini usia kalian ini adalah syarkhus syabab, awal masa remaja. Saya coba buka di kamus ya. Karena ungkapan syarkhus syabab ini dalam bahasa Arab adalah ungkapan yang tidak begitu lazim digunakan. Oh ternyata syarkhus syabab itu digunakan untuk mengungkapkan satu kondisi usia di mana orang ini baru memasuki usia pubertas. Jadi rata-rata berapa tahun? Ya, kalau saya baca di kamus itu antara 12 sampai 14 tahun. Ya, walaupun sekarang banyak orang yang sudah mulai balik ya, kalau perempuan mengalami menstruasi, kalau laki-laki mimpi basah, ya. Walaupun usianya belum 12 tahun. Ya. Saya pernah menemukan ada anak kelas 3 SD laki-laki sudah mimpi basah. Ada anak perempuan kelas 2 SD sudah menstruasi. Padahal usianya baru ya mungkin antara 8-9 tahun. Ya. Karena sekarang itu apa ya namanya? Banyak hal yang membuat secara biologis manusia itu lebih mudah menua, lebih mudah mengalami masa balik. Tapi secara psikologis ya, kurang atau belum mencapai kondisi di mana disebut sebagai akil. Jadi ada akil balik ya, sering kalian mendengar akil balik. Akil itu artinya secara akal, secara intelektual, secara kedewasaan, pikirannya sudah benar-benar matang, sudah benar-benar mantap. Ya, kalau kata orang Sunda itu budakeun. Sudah betul-betul dewasa. Tapi secara biologis, secara fisik, tanda-tanda kedewasaannya sudah muncul. Jadi fisiknya dewasa tapi akalnya masih belum dewasa. Apa buktinya? Buktinya banyak ya orang-orang yang fisiknya sudah besar tapi tontonannya Upin Ipin. Ya. Tontonannya Boboiboy. Ya. Ada nggak di sini yang suka Upin Ipin? Ada banyak ya. Udah. Ya. Oke. Bahkan sekarang itu banyak juga orang tua yang tidak dewasa. Ya. Usianya sudah di atas 20-30 tahun. Tapi doyannya masih suka main game. Ya. Ada nggak orang tua yang suka main game? Banyak. Bukan hanya ada tapi banyak. Padahal kalau dia bisa berpikir dewasa harusnya tahu bahwa ada perbuatan yang harus dijadikan sebagai prioritas. Apa prioritasnya? Bekerja misalnya, mencari ilmu, bukan malah ngabisin waktu dengan main game. Ya. Jadi waktu yang paling afdol untuk belajar itu adalah ketika kita mulai memasuki usia dewasa. Jadi kalian itu sekarang berada di, mungkin kalau dalam menurut versi buku ini, ada di golden age. Ya, di usia emas. Jadi kalau kalian belajar itu akan lebih optimal. Karena kalian berada di masa remaja awal. Beda dengan saya yang sudah di remaja akhir. Atau mungkin sudah melewati masa remaja. Bahkan anak-anak kecil, mereka memang bisa dengan mudah menyerap. Ya, kan tidak sedikit ya anak-anak yang belum bisa baca tapi sudah banyak hafalan Qur'annya. Karena hasil apa? Hasil talaki. Tapi untuk urusan belajar sendiri belum bisa. Untuk urusan motivasi belajar yang hadir dari diri sendiri belum kelihatan. Ya, ditanya, adek sudah hafal juz 30, apa motivasinya? Gak tahu, udah sama ibu disuruh, sama mama disuruh, sama umi disuruh, sama bunda, sama ayah dan sebagainya. Belum muncul apa motivasi dari diri sendiri. Wa waktu sahari,
Dan yang paling afdol, yang paling utama, yang paling efektif itu adalah waktu sahur. Ya. Jadi kalau kalian ingin lebih mudah mencerna ilmu yang kalian pelajari, maka manfaatkanlah waktu sahur untuk bukan begadang, belajar. Ya, untuk belajar. Ya. Eh, Kalau misalnya ternyata kalian ada yang pernah ngalamin di pesantren atau akan ada yang misalnya nanti melanjutkan ke jenjang pesantren, kalian akan menemukan banyak orang, banyak santri yang justru belajar itu di waktu sahur. Biasanya habis qiyamul lail mereka kemudian ngisi waktu dengan apa? Dengan belajar. Dan itu betul lebih efektif. Kenapa lebih efektif? Karena di waktu sahur itu pertama, ya, itu adalah saat-saat mustajabnya doa kita. Betul? Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi setiap sepertiga malam terakhir. Lalu Allah akan berkata, siapapun yang beristighfar, yang mohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Siapapun yang meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Jadi tidak ada doa yang ditolak ketika disampaikan di waktu sahur. Jadi sebelum belajar itu kita baca doa, ya Allah mudahkanlah dalam mempelajari ilmu ini. Mudahkanlah dalam mempelajari buku dan sebagainya. Lalu kemudian kita belajar, maka insya Allah akan lebih mudah. Yang kedua, karena waktu sahur itu biasanya cenderung lebih tenang dibandingkan dengan di waktu-waktu lain. Ya. Saking tenangnya, kalau di pesantren itu ya, saking tenangnya, ketika kita belajar di waktu sahur, ada teman kita mendengkur sedikit saja atau mendengkurnya di kamar sebelah, ya, bisa jadi misalnya kehalangin sekat kita terdengar. Saking apa? Saking heningnya, ya. Dan memang ketika hening itu biasanya kondisi psikologis kita lebih mudah menerima atau mencerna ilmu yang kita pelajari. Hanya memang tantangannya apa? Tantangannya ngantuk. Ya. Memang betul efektif, tapi tantangannya luar biasa. Ya. Seringkali kita harus melawan rasa ngantuk ketika kita apa? Ingin belajar di waktu sahur. Tapi para ulama itu mereka dulu seringkali habis isya itu mereka tidur, tidak begadang. Lalu kemudian tengah malam mereka bangun sampai besoknya lagi. Ya. Nah, kenapa kita cenderung ngantuk ketika belajar di waktu sahur? Karena seringkali kita itu menjelang isya atau setelah isya tidak langsung tidur, tapi ngobrol dulu, gitu ya, beraktivitas dulu, nonton dulu, sehingga ya tidurnya telat. Ketika tidur telat, kemudian kita memaksa untuk bangun lebih awal, biasanya tubuh kita masih meminta waktu untuk istirahat. Akhirnya lagi belajar juga ngantuk, ya. Wa ma bainal isya'aini, wa ma bainal isya'aini, dan di antara dua isya. Apa dua isya itu? Kapan? Ba'da maghrib sampai menjelang isya. Jadi dalam hadis kata isya itu tidak selalu diartikan sholat isya. Tapi kata isya itu seringkali diartikan dengan waktu maghrib. Ya. Misalnya ada hadis begini. Dalam hadis, idza qudimal asya wal isya fabda'u bil asya qoblal isya. Apabila hadir waktu sholat isya dengan makan malam, ya, idza qudimal asya wal isya, apabila makanan
untuk makan malam dihidangkan dan bertepatan dengan waktu sholat isya, kata Nabi SAW, fabda'u bil asya qabla isya. Maka mulailah dengan menyantap makan malam sebelum kamu melaksanakan sholat isya. Nah, kata para ulama, hadis ini adalah sebuah arahan. Kalau kita berbuka saum, kemudian menu buka sudah tersaji, tapi kemudian di waktu yang bersamaan waktu sholat maghrib itu tiba, maka sebaiknya kita dahulukan menyantap sajian buka puasa. Menyantap apa? Sajian buka puasa, sajian makan malam sebelum kita melaksanakan sholat isya atau maghrib. Kenapa? Karena kalau kita melaksanakan sholat maghrib dulu, maka akan sangat besar kemungkinannya untuk kita tidak konsentrasi dalam melaksanakan sholat maghrib. Allahu Akbar. Waduh, jangan-jangan kolok kehabisan sama si Dede. Jangan-jangan sop buahnya tinggal sedikit lagi. Jangan-jangan paha ayamnya keduluin sama si fulan. Akhirnya enggak fokus. Ya, wah buah-buah cenah gorenganna bala-bala gehuna seepeun. Jadi enggak khusyuk. Maka Nabi ya mengajarkan silakan buka dulu. Maka sunnah dalam saum itu apa? Menyantap hidangan berbuka dulu, baru kemudian sholat maghrib. Jadi sholat maghrib itu disebut dengan isya awal, dan sholat isya disebut dengan isya akhir. Nah, jadi waktu yang tepat untuk belajar itu ternyata waktu maghrib sampai dengan isya. Dan padahal kalau kita lihat ya, sekarang prime time-nya siaran televisi pun biasanya di waktu itu. Betul ya? Biasanya habis maghrib sampai menjelang isya itu film di TV rame-rame. Jadi ini godaannya ini luar biasa. Godaan setan. Nah, maka kalau saya di sekolah ya di SD Mukmin Kreatif, sekarang kita mencoba lagi menggulirkan program namanya Filter. Family Learning Time Together. Jadi waktu belajar bersama dengan keluarga. Maka maghrib sampai isya itu kami melarang anak-anak dan orang tua siswa untuk menyalakan TV, menyalakan handphone atau segala bentuk gadget. Tapi kami mengarahkan supaya anak-anak dan orang tua siswa semuanya bisa duduk bersama untuk belajar bersama, untuk ngobrol bersama, atau untuk sekedar makan bersama. Supaya apa? Supaya pertemuan itu betul-betul bisa menjadi filter, bisa menjadi penyaring dari pengaruh negatif, baik itu lingkungan ataupun dari gadget. Ya, karena sekarang ya saya yakinlah kalian yang sudah lebih dewasa dibandingkan dengan anak-anak SD tahu bagaimana dampak negatif dari penggunaan gadget yang tidak terkontrol. Betul nggak? Apa coba? Coba sebutkan apa aja dampak negatif dari penggunaan gadget yang berlebihan. Satu. Oke, satu-satu ya. Apa? Kecanduan. Baik apa? Apa? Sering bermain game. Ya, jadi kecanduan main HP, kecanduan bermain game, apalagi? Lupa waktu. Ya, main HP itu kan beda sama baca buku ya. Main HP itu baru buka sebentar, kemudian kita scroll Instagram, TikTok, apalagi YouTube, balas pesan WA dan macam-macam. Tahu tuh pas lihat jam, udah sejam lebih. Ya, ternyata secepat kilat itu perasaan kita ketika kita membuka HP. Beda dengan kita baca buku. Kata ibunya, kata ayahnya, pokoknya belajar minimal 1 jam. Ya mah, masuk kamar, buka buku. Perasaan udah lama, pas lihat jam, baru 10 menit. Perasaan udah dari tadi nih pegang buku, buka lagi. Baru setengah jam. Rasanya waktu berjalan begitu
lambat, berbeda dengan kita main HP. Apalagi membuat seseorang menjadi malas. Betul nggak? Betul. Ya, apalagi sekarang eh, perkembangan AI ya. Perkembangan AI, apa AI itu? Artificial Intelligence. Itu semakin hari semakin luar biasa. Ya. Kalau dulu kalian ingin tahu sesuatu, itu prosesnya kan cukup lama ya. Dulu kalian misalnya dikasih tugas sama guru, coba tanyakan ke orang tua kalian bagaimana proses pembuatan comro. Maka kalian wawancara, "Mah, ini ada tugas dari sekolah, suruh wawancara bagaimana proses pembuatan comro. Sok mah ceritain, nanti saya tulis, saya catat." Kata ibunya, "Oke, jadi pertama kita pilih singkongnya, kemudian kita kupas kulitnya, kita parut, kemudian kita kasih bumbu ya, kasih garam dan sebagainya, kemudian kita emplek-emplek, kita bentuk, kita masukin oncom, kemudian kita padatkan, lalu kemudian kita goreng." Ya. Itu kita harus menunggu penjelasan dari orang tua, dari ibu kita beberapa menit sampai kemudian pertama bisa kita cerna, yang kedua bisa kita catat kembali. Tapi sekarang kita tinggal buka WA, tanya ke Neng Meta, ya Meta tolong jelaskan cara pembuatan comro. Langsung, comro adalah makanan tradisional khas Jawa Barat, terbuat dari apa, cara membuatnya A, B, C dan seterusnya, dijelaskan. Atau kita buka chat GPT, semuanya sekarang bisa kita dapatkan dengan sangat mudah. Akhirnya yang tadinya kita ini bisa berpikir kritis, sekarang tidak bisa berpikir kritis. Coba siapa yang tahu gambar anomali? Ya, coba ada apa aja, ada apa aja? Ya, coba pertanyaannya, gambar-gambar itu lucu nggak? Lucu nggak? Ada yang bilang lucu, ada yang bilang enggak. Seru atau enggak? Menarik atau enggak? Coba bayangkan, kalau buat anak-anak yang usianya jauh lebih kecil dibandingkan dengan kalian, seneng atau enggak mereka? Mereka merasa seru enggak? Mereka tertarik enggak? Tertarik. Tapi tahukah kalian bahwa ternyata gambar-gambar itu membuat daya kritis adik-adik kita menjadi tumpul. Dari mana ada apa itu? Ada pentungan punya mata, ya. Kemudian apalagi? Punya tangan, punya kaki. Sejak kapan yang namanya ikan hiu bersepatu? Sejak kapan kepala pesawat terbuat dari buaya? Itu kan hal-hal yang di luar nalar. Sehingga ya tadi dampak negatifnya sangat-sangat banyak sekali. Ya. Nah, jadi saya juga mengajak di sini, yuk anak-anak semuanya, adik-adik semuanya, kita manfaatkan waktu terbaik yang kata para ulama ini adalah waktu yang sangat afdol untuk kita belajar. Kapan aja tadi? Satu tadi apa? Di awal masa remaja ya.
selesai sholat, alhamdulillah. Kalian selesai sholat maghrib, maka tidak dulu keluar dari masjid sampai kemudian kalian melaksanakan sholat isya. Nah, selain kalian dapat pahala dengan mengisi waktu itu dengan hal yang positif, ya, apakah itu baca Quran atau belajar ilmu tertentu, ya, atau sekedar sharing dengan keluarga misalnya. Plus juga kalian mendapatkan keutamaan yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yanbaghi li talibil ilmi an yastaghriqa jami'a awqatihi. Dan diharapkan bagi seorang pencari ilmu untuk menghabiskan seluruh waktunya. Untuk apa? Untuk mencari ilmu. Jadi artinya kalau kita serius mencari ilmu, maka mencari ilmu itu harus kita jadikan sebagai prioritas. Jangan menjadikan mencari ilmu itu sebagai sambilan. Tahu sambilan? Sambilan itu pekerjaan, perbuatan yang dilakukan kesampaiannya. Ya, ada waktu ikut pengajian, merasa tidak ada waktu, tidak datang ke pengajian, ya. Merasa ada waktu luang, datang ke sekolah untuk belajar, merasa tidak ada waktu luang, tidak datang ke sekolah. Padahal yang namanya mencari ilmu itu harus dijadikan sebagai prioritas. Artinya apa? Artinya kalau kita menjadikan belajar sebagai prioritas, maka kegiatan-kegiatan lain harus kita nomor 2 sekiankan. Harus kita kesampingkan dulu. Jadi jangan sampai begini, waktunya belajar, kalian kemudian diajak sama teman, yuk orang main futsal. Lalu kemudian kalian ikut aja, ayo orang main futsal. Kan lagi belajar. Nanti aja belajar mah gampang. Berarti tidak memprioritas. Ya. Sore misalnya, ada nggak dari sini yang sore hari masih ikut pengajian atau masih ngaji Quran atau ikut madrasah di masjid gitu? Ada banyak. Alhamdulillah, luar biasa, ya. Misalnya kalian tahu bahwa itu adalah salah satu cara kalian untuk mencari ilmu. Lalu kemudian teman-teman kalian karena sekarang ini lagi hit main layangan, ya. Kemudian ada teman kalian ajak main layangan, dia orang main layangan. Lalu kata kalian, ayo gaskeun, kata dia, gaskeun. Sementara di waktu itu kalian ada jadwal untuk belajar. Nah, belajar itu tidak boleh seperti itu. Tidak boleh beranggapan bahwa belajar itu ketika luang saja. Justru kita harus meluangkan untuk belajar. Sehingga berbagai kegiatan lain, mau itu futsal misalnya, main layangan, atau ekstra kurikuler yang lain, itu dilakukan selama tidak mengganggu waktu belajar. Ya. Wa idza malla min ilmin yashtaghilu bi ilmin akhar. Apabila lelah, apabila bosan dari suatu ilmu, maka hendaknya seorang pencari ilmu itu menyibukkan diri dengan mempelajari ilmu yang lain. Jadi ilmu itu kan macam-macam, ya. Misalnya kalian sekarang lagi belajar ilmu fikih. Ya teh, bosan yang dipelajari cuman perbedaan mazhab misalnya. Udahlah. Bosan, tutup aja bukunya. Boleh enggak? Boleh, tapi jangan kemudian sekedar nutup buku. Tapi kita diarahkan untuk mempelajari ilmu yang lain. Ya, jadi ada banyak ulama yang ketika belajar ilmu tertentu, dia kemudian merasa bosan, lantas kemudian dia tutup buku yang dia pelajari, dia cari buku dengan
dengan pembahasan yang lain. Misalnya tadi dari belajar fikih, bosan, kemudian belajar sirah Nabi. Bosan juga belajar ilmu Al-Quran. Bosan juga belajar ilmu hadis. Ya, tapi tentu jangan sedikit-sedikit bosan. Karena kalau kita sedikit-sedikit bosan berarti ketahuan bahwa kita tidak serius mencari ilmu. Ya. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan sahabat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Siapa yang disebut keduanya? Al-Abbas dan anaknya, ya, atau Abdullah bin Abbas dan Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Ya, ketika disebutkan radhiyallahu anhuma berarti keduanya baik anak ataupun orang tuanya adalah dua orang muslim. Berbeda dengan ketika disebutkan sekedar radhiyallahu anhu, itu seringkali yang disebutkan dengan doa radhiyallahu anhu itu hanya yang bersifat saja yang muslim, orang tuanya belum muslim. Ya. Karena Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, idza malla minal kalam yaqul, apabila beliau bosan dari suatu perkataan. Ya, ada yang mengartikan apabila beliau bosan dari mempelajari satu ilmu. Ya, yaqul, dia akan berkata, hatu diwanasyu'ara. Hatu diwanasyu'ara. Kemarikanlah, kesinikanlah buku para penyair. Jadi ketika beliau sudah bosan membaca, beliau minta untuk dibawakan buku yang ditulis oleh para penyair. Ya, mungkin kalau kita sekarang gini, ketika kita sudah mulai bosan mempelajari satu ilmu, ya, maka boleh kita selingan. Selingannya dengan apa? Bukan dengan main game, bukan dengan main HP, tapi selingannya dengan membaca buku lain yang juga bermanfaat, tapi sedikit memberikan apa? Refreshing. Dulu teman-teman saya itu, termasuk saya juga ya, ketika dulu kuliah, itu salah satu selingan yang suka dilakukan adalah baca buku cerpen atau novel. Jadi kita misalnya ada kalanya beberapa bulan gitu kita belajar baca buku, terus ya udah mah bukunya banyak, tulisannya Arab semua, dihafalin juga pusing gitu ya. Nah, ketika kita berada di titik jenuh, maka yang kita lakukan adalah kita pinjam buku ke perpustakaan, kita pinjam buku cerita, ya, baik tadi sirah Nabi, sirah sahabat, atau termasuk novel, tapi novelnya novel yang baik, yang positif, ya, karena sekarang itu ya subhanallah banyak juga novel-novel, cerpen-cerpen, bahkan komik-komik yang mengandung konten yang negatif. Ya, saya dulu ketika sempat mengajar di salah satu MTS, ya, di salah satu sekolah menengah, itu saya pernah merazia komik. Salah satu judulnya adalah apa? One Piece. Saya tahu, walaupun tidak tahu isinya seperti apa. Ternyata ada di antara isinya yang mengandung hal yang tidak baik untuk anak-anak saat itu. Ya. Saya juga pernah razia, ada buku misalnya, ada komik Shinchan. Itu kan komik anak-anak ya ceritanya ya. Tapi ternyata banyak ucapan-ucapan Shinchan yang tidak mencerminkan dia sebagai seorang anak-anak. Ya. Bahkan tidak sedikit juga, ya, komik-komik yang judulnya seperti untuk anak-anak dan remaja, tapi ternyata kontennya sangat-sangat jelek untuk remaja, apalagi untuk anak-anak. Jadi harus apa?
harus selektif, jangan sampai bacaan kita itu kemudian merusak pikiran kita. Ya. Wa kana Muhammad Ibnul Hasan rahimahullahu taala, dan adalah Muhammad bin Al-Hasan, la yanamul laila, beliau tidak tidur di waktu malam. Ini seorang ulama sampai tidak tidur di waktu malam. Berarti disebutnya apa? Kalau tidak tidur di waktu malam disebutnya apa? Begadang. Ya, padahal kata Roma Irama jangan begadang ya. La yanamul laila, beliau tidak tidur di waktu malam. Wa kana yad'u indahu dafatirahu. Dan beliau meletakkan di sampingnya buku-buku. Jadi beliau itu begadang, dan ini adalah begadang yang dibolehkan. Jadi kalau begadang itu diniatkan untuk mencari ilmu, bukan untuk nonton bola, apalagi untuk main game, ya, atau hal-hal yang sifatnya sia-sia, maka diperbolehkan. Ya, belajar tidak tidur malam untuk belajar. Nah, Muhammad Al-Hasan itu beliau kemudian menumpuk buku-bukunya di sampingnya, di hadapannya. Ditumpukin gitu banyak. Wa kana idza malla min nau'in, dan beliau itu apabila lelah, apabila bosan membaca satu jenis buku, yanzuru fi nau'in akhara, beliau melihat buku jenis lainnya. Tadi yang saya katakan, beliau belajar fikih, sudah agak bosan belajar fikih, beliau cari referensi yang lain. Beliau cari referensi dengan membaca buku lain, apalagi membaca buku yang berbicara tentang sirah atau kisah. Biasanya ketika kita membaca kisah-kisah itu, ya, kisah-kisah yang menggugah, itu dapat meningkatkan motivasi kita untuk lebih giat belajar. Ya. Saya misalnya ada kisah yang sangat inspiratif. Ya. Salah satunya ketika saya menerjemahkan buku dengan judul Sirah Tabi'in. Sirah Tabi'in. Ya, ada bukunya cukup tebal. Kalau kalian cari di Google Sirah, ya nulisnya SIRAH, Sirah. Tapi bukan Sirah ini. Dibacanya Sirah ya. Sirah Tabi'in. Bukunya warna putih tapi atasnya bawahnya merah. Nah, saya ketika menerjemahkan buku itu, di situ ada kisah yang sangat luar biasa, yang kemudian membangkitkan perasaan sabar saya. Jadi kan kadang kita itu punya kesabaran yang sangat tipis ya, bahkan setipis tisu dibagi 7 kan, saking tipisnya. Tapi ketika kita baca sirah tentang seorang tabi'in, namanya Urwah bin Az-Zubair. Ada yang pernah mendengar kisahnya? Ya, Kisah Urwah ini betul-betul meningkatkan kesabaran kita semua yang membacanya. Karena beliau pertama harus kehilangan anak yang sangat dicintainya. Anaknya meninggal dengan cara yang tragis. Disiksa oleh kuda. Ya. Jadi anaknya ini qadarullah ya. Dia suka dengan kuda, maka dia datang ke tempat penambatan kuda-kuda khalifah ketika itu. Ternyata kudanya ngamuk, nejeh, kakinya menendang, lalu kemudian dia terpelanting, jatuh, dan terinjak-injak oleh kuda-kuda yang lain, sampai kemudian meninggal dunia. Tragis gak? Tragis. Disampaikan kepada ayah. Ayahnya cuma mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayahnya sedih karena kehilangan, tapi dia husnudzon kepada Allah bahwa ini adalah takdir terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu ketika ya Urwah ini dia kemudian mendapatkan vonis bahwa kakinya harus diamputasi karena ada infeksi. Ya mungkin kalau sekarang bisa dibilang seperti tetanus gitu ya. Ada infeksi di kakinya
yang kalau dibiarkan maka infeksinya akan menjalar ke seluruh tubuhnya yang lain. Kata dokter, Syekh, Anda harus diamputasi. Maka kata Urwah, ya baiklah, kalau tidak ada cara lain, aku siap. Tapi Syekh katanya, kalau Anda mau diamputasi, maka Anda harus mengkonsumsi khamr dulu. Mengkonsumsi khamr supaya apa? Supaya hilang kesadaran dan tidak merasakan sakit. Sampai kemudian kata Urwah, aku tidak mau menggunakan khamr itu untuk menghilangkan rasa sakit di tubuhku. Biarkanlah aku merasakannya supaya aku mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya kemudian Urwah ini ya diinfus atau dibius tidak mau. Kalau begitu, Syekh, izinkan kami membawa pemuda-pemuda tangguh untuk memegangi tubuhmu supaya engkau tidak berontak. Kata beliau, tidak perlu. Aku akan memalingkan rasa sakitku dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau terus berzikir, baca Quran segala macam. Lalu dokter mulai menyayat. Diamputasinya nggak pakai alat canggih, tapi hanya menggunakan pisau dan gergaji. Bayang nggak? Disayat, lalu dipotong. Setelah dipotong, setelah lepas lututnya, ya, setelah lututnya dilepas tuh, paha dengan betisnya terpisah. Kemudian ujung lututnya yang sambungan dua bagian itu dicelupkan ke minyak goreng yang dipanaskan. Ya, minyak goreng dipanaskan, kemudian dicelupkan lututnya. Lalu kemudian Urwah bin Az-Zubair pingsan. Ya, pingsan dan seharian beliau meninggalkan zikir, tidak sholat dan meninggalkan baca Al-Quran. Ya, tapi luar biasa. Nah, itu kisah itu membuat kita kemudian berpikir, wah luar biasa ya. Saking tidak mau mengkonsumsi khamr yang padahal dalam urusan medis bisa jadi apa? Rukhsah boleh. Ya, tapi ternyata apa? Beliau memilih untuk tetap bertahan dalam hal yang Allah halalkan. Ya. Nah, itu sekilas saja, sekilas. Jadi itu bisa menggugah apa? Menggugah semangat kita. Baik, kemudian sedikit lagi. Wa kana yad'u indahu ka'salma. Dan Muhammad bin Hasan ini beliau meletakkan di sampingnya ka'salma, segelas air. Bukan air kopi, bukan jus, tapi air tawar biasa. Dan ternyata air itu bukan buat minum. Tapi untuk apa? Wa yuzilu naumahu bil ma, dan dia hilangkan rasa kantuk dengan air itu. Jadi setiap kali dia ngantuk, dia ambil air, kemudian dia tamas, cuci muka. Saya punya guru, ya, beliau itu kutu buku. Tahu kutu buku? Apa? Orang yang sangat rajin baca. Saking beliau ingin agar beliau kuat baca buku, beliau, ini meja, beliau baca buku begini. Di kolong meja tempat kaki beliau itu beliau simpan baskom yang diisi air. Jadi si kakinya itu beliau masukkan ke baskom, kelihatan nggak? Ya, beliau masukkan kakinya ke baskom yang ada airnya, terus beliau baca. Dan kata beliau, dengan begitu saya bisa membaca berjam-jam, bahkan sampai menjelang subuh. Ya, tentu ini dengan apa? Dengan motivasi yang besar, karena saya coba pernah, anggar ya tunuh gitu. Hanya memang sedikit terkurangi, ya. Nah, biasanya rasa kantuk susah hilang itu karena ya kitanya terlalu apa? Terlalu memanjakan diri kita. Ya. Wa kana yaqul, dan Muhammad bin Hasan mengatakan innan nauma minal hararati. Sesungguhnya rasa ngantuk itu berasal dari suhu yang panas. Makanya ketika suhu tubuh kita panas dan ngantuk, salah satu terapinya untuk menghilangkan rasa kantuk itu adalah dengan menyiram tubuh kita, wajah kita dengan air. Ya. Dan biasanya kalau misalnya yang paling efektif
Ketika kita ngantuk, segera ke kamar mandi atau ke tempat wudhu. Biasanya lebih mudah hilangnya. Ya. Dan biasanya kalau ini kan beliau mengatakan ngantuk itu berasal dari suhu tubuh yang panas. Maka biasanya kalau kita makan terlalu banyak, efeknya apa? Ngantuk. Karena ketika kita makan banyak, maka suhu tubuh kita itu otomatis berubah menjadi lebih hangat, lebih panas. Betul ya? Dan saya sering mencoba, apalagi kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan apa gitu ya, siang dikasih konsumsi, makan siangnya enak, maka begitu masuk sesi berikutnya setelah makan siang itu, bukan semakin fokus, tapi semakin ngantuk. Ya, jadi sekarang pada ngantuk gak? Ya, yang ngantuk-ngantuk yang enggak banyak ya, alhamdulillah. Baik, sebelum ditutup kita coba jawab beberapa pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Afwan izin bertanya, bagaimana cara agar kita tidak kecanduan bermain game online dan dapat menyibukkan diri untuk belajar di awal masa remaja? Ya. Baik, pertama kita harus tega kepada diri kita. Ya, biasanya kita kecanduan main game karena kita tidak bisa melepaskan diri kita untuk berjauhan dengan HP. Ya. Maka saya bisa pastikan kalau kita ingin fokus belajar, tapi HP kita ada di dekat kita, dijamin belajarnya nggak akan fokus. Karena sedikit-sedikit apa? Pegang HP, penasaran, dilihat, nggak ada pesan simpan lagi, baca lagi. Kemudian beberapa menit kemudian buka lagi, ya tiba-tiba ada teman nge-WA, ayo orang mabar. Akhirnya apa? Akhirnya kita tinggalkan buku, kita main sama teman. Ya, jadi yang pertama ya kita harus mulai membiasakan jauh dari HP dan harus punya komitmen. Jadi harus punya komitmen bahwa kita tidak akan megang HP jam sekian sampai jam sekian karena itu adalah jam belajar saya misalnya. Tapi kalau kita tidak punya komitmen, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa meninggalkan kecanduan dari HP. Ya, baik. Itu yang pertama ya. Yang penting punya apa? Punya komitmen. Kemudian coba jauhkan HP dari jangkauan kita selama waktu belajar. Kalau di sini Ustaz, boleh bawa HP nggak ketika ke sekolah? Dimatikan. Itu salah satu aturan, itu bagus. Supaya apa? Supaya tidak ada alasan untuk kemudian bermain HP di dalam ruangan. Bahkan kalau bisa misalnya ada area tidak boleh membawa HP masuk. Misalnya di luar nanti HP-nya disimpan di locker ya atau dimasukin ke box kontainer. Kemudian selama jam pembelajaran HP berada di luar. Kecuali kalau dibutuhkan untuk kegiatan belajar. Kemudian berikutnya bismillah, izin bertanya Ustaz, apakah ada cara untuk memanage waktu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, jelas ada ya. Pertama, adanya surat Al-Asr itu adalah salah satu indikasi bahwa agama kita adalah agama yang mementingkan disiplin waktu. Ya. Salah satu hal yang bisa kita lakukan sebagai terapi adalah kita mencoba untuk melaksanakan sholat wajib tepat waktu. Jadi begitu azan berkumandang, langsung kita siapkan diri untuk melaksanakan sholat. Dan ternyata banyak orang-orang barat, orang-orang non-muslim yang mereka terkejut, terkesima melihat bagaimana disiplin waktunya orang-orang Islam ketika melaksanakan sholat, terutama ketika mereka sedang berada di Baitullah. Ya, jadi pernah ada sebuah testimoni dari orang non-muslim, dia melihat live streaming orang Islam sedang melaksanakan sholat di Masjidil Haram. Dan kalau kalian lihat ya di live streaming itu, sebelum azan dikumandangkan, itu mereka banyak yang melaksanakan tawaf. Betul ya? Tawaf, bahkan ya banyak yang beraktivitas macam-macam lah di situ. Ya, tapi rata-rata sedang melaksanakan tawaf. Begitu azan dikumandangkan, maka kemudian mereka semua berhenti. Berhenti.
Dan yang luar biasanya, dalam hitungan detik setelah iqamah dikumandangkan, maka umat Islam semuanya berdiri serempak, lalu kemudian merapikan saf sampai rapih ke belakang. Dan orang non-muslim mereka mengatakan luar biasa katanya. Orang Islam ini dalam hitungan detik mereka bisa merapihkan diri mereka untuk beribadah kepada Tuhan mereka. Ini adalah proses kedisiplinan termasuk manajemen waktu yang diajarkan oleh Islam kepada kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya, bagaimana cara agar tidak takut belajar sendiri pada saat waktu sahur? Ya. Jadi kenapa harus takut? Ya, berarti yang harus kita lakukan adalah kita meyakinkan diri bahwa tidak ada yang harus kita takutkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya paham maksudnya bahwa ada orang yang kemudian merasa takut belajar sendiri karena sieun lagi belajar tiba-tiba ada yang nyapa. Hei, lagi apa? Cenah. Ya. Nah itu karena apa? Karena akidahnya masih rapuh. Jadi sebetulnya kalau ada perasaan takut seperti itu, maka kalian harus belajar akidah lebih baik lagi. Supaya apa? Supaya tidak ada perasaan takut melebihi rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya alhamdulillah dulu 6 tahun di pondok, salah satu tempat favorit saya untuk belajar adalah masjid. Mau sendirian, mau banyakan, saya belajar selalu di masjid. Jadi kalau dulu ya di pesantren itu saya seringnya di teras belakang karena di situ ada pohon mangga dan kadang suka ada ayam yang bertengger di situ. Ya. Jadi saya menikmati. Alhamdulillah selama itu nggak pernah ada yang nyapa atau yang nyolek tiba-tiba nyolek, hei lagi apa? Nggak ada. Nah, jadi ini kalau misalnya masih ada pesan takut gitu, segeralah ubah mindsetnya supaya kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah, Ustaz izin bertanya, kalau kita lagi belajar tapi orang tua malah nyuruh ini itu, apakah sebaiknya kita merespon orang tua terlebih dahulu atau melanjutkan belajar Ustaz? Ya, syukron dari Azizah. Nah jadi penting untuk kita membangun komunikasi yang baik dengan orang tua kita. Ketika orang tua kita menuntut kita untuk belajar, maka tentu mereka akan paham kapan kita perlu waktu untuk kita belajar tanpa diganggu. Ya. Termasuk orang tua saya itu kalau misalnya melihat anaknya lagi belajar, mereka cenderung untuk tidak mengganggu anaknya yang sedang sibuk belajar. Termasuk saya juga kalau saya misalnya melihat anak betul-betul sedang serius belajar, saya jarang mengganggu, bahkan tidak pernah mengganggu. Tapi kalau misalnya tidak sedang belajar ya wajar gitu kan. Mana yang didahulukan, apakah belajar atau memenuhi panggilan orang tua? Jangankan belajar, sedang sholat saja ada seorang abid namanya siapa? Juraij. Ya, beliau sedang sholat, Allahu Akbar. Tiba-tiba ibunya memanggil, Juraij, Juraij. Juraij dalam hatinya dia mengatakan, Ummi warobbi au ummi wassalati. Ibuku atau Tuhanku, ibuku atau sholatku. Maka Juraij berijtihad, beliau memilih melanjutkan sholat. Ternyata ibunya ngedumel, dipanggil-panggil nggak nyaut, kalau bahasa kita sekarang mungkin, saya doakan kamu tidak akan mati sampai kamu digoda oleh wanita nakal. Ternyata ucapan itu didengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kemudian Juraij tidak meninggal dunia sebelum beliau mendapatkan fitnah dari seorang wanita, godaan dari seorang wanita. Ya, tahu kan ceritanya? Alhamdulillah, jadi tidak akan saya ceritakan. Gitu ya. Apalagi belajar. Ya, jadi apa? Jadi ya, silakan komunikasikan dengan orang tua. Kalau orang tua sudah diajak komunikasi tapi masih nyuruh-nyuruh, ya ikuti perintah orang tua. Mudah-mudahan itu jadi jalan Allah memudahkan kita untuk menghafal pelajaran yang sedang kita ikhtiarkan. Ya, jadi yang sampai karena kita bentar atuh mah ini lagi belajar, kemudian ibu kita tidak ridho, akhirnya kita belajar berkali-kali, berpuluh-puluh kali, ilmunya tidak nempel ke sini, gitu ya. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, saya Adit 9B, bagaimana cara menghafalkan
suatu ilmu dengan cepat atau cepat hafal. Ya, tentu setiap orang punya punya cara yang berbeda. Setiap orang punya kemampuan yang berbeda, maka tidak bisa sama dan tidak bisa disamakan antara cara seseorang dengan cara orang lain. Ada orang yang begini, ada orang yang dia bisa cepat belajar ketika dia membaca berulang-ulang. Misalnya satu halaman itu dia baca 10 kali, kemudian setelah itu sudah cukup. Ada orang yang baca sekali, itu sudah langsung dia nempel. Ada orang yang sudah belasan kali baca berulang-ulang tapi juga tidak hafal-hafal. Itu adalah hal yang tentu menjadi kekurangan dan kelebihan bagi masing-masing ya. Tapi yang paling penting adalah kita harus bertawakal kepada Allah, karena bisa menangkap dengan cepat atau tidaknya itu tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jadi silakan saja, setiap orang punya cara masing-masing, punya metode masing-masing. Termasuk misalnya ada orang yang bisa cepat belajar itu dengan dia berada di tempat yang sunyi. Kalau keganggu sedikit aja, terdistrak sedikit, udah buyar semuanya. Tapi ada juga orang, Aisyah punya teman, dia itu bisa belajar dengan mendengarkan sesuatu di telinganya. Jadi ada teman saya itu, dia belajar mau tidak mau harus sambil dengerin radio atau dengerin TV. Kalau nggak gitu, ilmunya susah masuk, dia susah menghafal. Ada juga orang yang termasuk saya di antaranya. Itu salah satu hal yang bisa membuat saya lebih mudah menghafal itu kalau saya sambil jalan-jalan. Jadi saya itu kalau baca buku, karena kalau nggak begitu kesel gitu. Itu beda-beda. Ada teman saya dulu waktu kuliah, dia tidak bisa belajar kecuali dia ziarah ke rumah temannya. Jadi kalau misalnya masa-masa ujian, dia tuh pasti aja suka datang ke rumah temannya. Ngapain? Aku nggak bisa belajar di rumah. Dan memang lebih enak belajar itu di rumah orang. Nah, tapi memang negatifnya dia jadi mengganggu orang lain. Ya, karena orang juga sebetulnya pengen punya privasi untuk belajar ya, tanpa terganggu oleh yang lain. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, bagaimana agar kita konsisten untuk belajar, tetapi pikiran kita sedang acak-acakan? Masya Allah. Kenapa tuh? Dan bagaimana agar kita selalu fokus terhadap pelajaran yang sedang dipelajari? Ya, jadi agar kita bisa konsisten dan konsentrasi ya, salah satunya adalah kita harus menghilangkan semua hal yang menjadi rintangan kita dalam belajar. Kalau kita merasa orang yang mudah terdistrak, mudah terganggu, mudah teralihkan konsentrasi, maka jauhkan hal-hal yang dapat membuyarkan konsentrasi kita. Misalnya tadi, kita misalnya mudah terganggu dengan suara TV, dengan suara radio, tape, atau HP. Maka jauhkan itu dari tempat belajar kita. Atau saat kita belajar, matikan semuanya. Ya, HP kita mode pesawat dulu, supaya tidak ada yang mengganggu. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Barakallahu fikum. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita ketemu di pertemuan berikutnya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.